Perkenalkan, nama saya Emana Pitupulu, NPM 19 12 029, Prodi Kesehatan Masyarakat tingkat 3 dari Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Tumbuh kembang dan gizi anak serta masalah gizi buruk dan stunting. Tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak adalah seluruh proses kejadian sejak pembuahan sampai berakhirnya masa remaja. Tumbuh kembang anak dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan juga sel serta jaringan intraseluler sehingga tampak adanya perubahan ukuran fisik dan bentuk tubuh. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kematangan fungsi tubuh yang lebih kompleks dengan perkembangan seperti kemampuan berbicara, emosi, dan sosialisasi. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terdapat 3 kebutuhan dasar. Tumbuh kembang anak yang harus dipenuhi, yaitu asuh, asih, dan asah. Asuh berarti memberi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Contohnya seperti nutrisi, imunisasi, pakaian, dan lingkungan yang bersih. Sedangkan ASI berarti memberikan kasih sayang, bahkan sejak dalam kandungan untuk menjamin tumbuh kembang fisik dan mental. Sedangkan asah berarti memberi stimulasi dini sejak dini pada anak untuk mengembangkan kemampuan sensorik, motorik, emosi, kreativitas, moral, dan spiritual. Penilaian tumbuh kembang anak penting untuk mendeteksi adanya masalah tumbuh kembang pada anak. Parametrian yang digunakan untuk penilaian perkembangan anak bisa dilakukan dengan kartu KPSP atau kartu prasikiming perkembangan. Sedangkan parametrian digunakan untuk penilaian pertumbuhan kembang anak yaitu pemeriksaan antropometri akan dilihat dari berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar len, dan tebal lipatan kulit. Penilaian perkembangan KPSP, kemudian data yang didapatkan diintegrasikan dan dimasukkan dalam kurva pertumbuhan WHO untuk dibandingkan dengan data normal anak seusianya. Masalah pertumbuhan pada anak sangat erat kaitannya dengan kecukupan nutrisi yang didapatkan anak. Nutrisi yang kurang dapat menyebabkan masalah pertumbuhan anak. Yang pertama yaitu gizi buruk atau malnutrisi. Antara lain adalah malnutrisi pada ibu, anemia pada ibu, kemiskinan, kondisi patologis pada anak. Hal ini menyebabkan kekurangan asupan nutrisi pada anak atau nutrisi rendah sehingga menghambat pertumbuhannya. Gizi buruk ini dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu marasmus, kwashiorkor. Marasmus yaitu terjadinya kekurangan kalori, semua makronutrien yang telah disebutkan tadi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Kekurangan makronutrien dapat mengakibatkan manifestasi klinis berupa kurus kering, akibat atrofil jaringan, wajah keriput seperti orang tua, perut cekung, baggy fans, yaitu kulit pada pantat tubuh
sehingga menyebabkan celana kedodoran, adanya tanda dehidrasi. Sedangkan kwashiorkor hanya terjadi kekurangan makronutrien protein saja. Meskipun hanya kekurangan protein saja, tetapi manifestasi klinis yang ditimbulkan bisa menjadi masalah yang serius, meliputi menyebabkan penurunan tekanan ongfeit, memicu terjadinya edema. Karena adanya edema, pasien tampak menjadi lebih gemuk, kemudian pasien juga sering merasa gatal-gatal atau dermatosis akibat defigmen sel kulit. Kemudian pada rambut pasien nampak kemerahan dan rontok yang berkaitan dengan malnutrisi protein. Pokoknya intinya gizi buruk ini dibagi menjadi dua, yaitu marasmus, kwashiorkor. Marasmus yaitu kekurangan kalori semua makronutrien, sedangkan kwashiorkor yaitu hanya kekurangan protein saja. Tetapi dua-duanya ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang cukup serius. Sedangkan masalah pertumbuhan yang kedua adalah stunting, yaitu masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Faktor risiko terjadinya stunting yaitu ada 3, gizi buruk, infeksi berulang, stimulasi psikososial. Dampak stunting dibagi menjadi 2, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek yaitu peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal, peningkatan biaya kesehatan. Sedangkan dampak jangka panjang pada stunting yaitu postur tubuh tidak optimal saat dewasa, meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah, produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Oke, sekian pembahasan mengenai tumbuh kembang dan gizi anak, serta masalah gizi buruk dan stunting. Thank you.